Bab 461, menakutkan. Mengaum gelombang. Pihak klan Luo melonjak dengan keberanian baru dalam serangan mereka di kota naga terkurung. Sekutu-sekutunya dipicu oleh kemarahan. Untuk melunasi hutang darah. Kamu bajingan merusak warisanku. Sekarang aku di sini untuk membunuh kalian semua. Ahahaha. Sayangnya mereka tidak bisa merasakan darah. Dari tembok kota yang rusak, orang-orang keluar dengan kepala tertunduk. Leng Wuchang memimpin. Dia memegang dahan yang lemah dan sesuatu yang putih mengepak di ujungnya. Pelayan Zuo, Qiu Yanhai memulai. Zuo Fan menyipitkan mata melihat penampilan mereka yang kecewa dan kecewa karena kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Namun tuan rumah masih memiliki beberapa perlawanan. Zuo Fan melambai. Kelilingi mereka. Dipahami. Qiu Yanhai menyuruh puluhan ahli Radiant State membentuk lingkaran yang rapat. Menimbulkan rasa takut pada para pria. Leng Wuchang mengangguk kecil sebagai jaminan dan berteriak. Stuart Zuo. Ini kemenanganmu dan kekalahanku. Ada apa dengan nada itu? Sepertinya Anda berharap akan ada waktu berikutnya. Zuo Fan menunjukkan senyuman jahat yang sombong. Leng Wuchang menghela nafas. Tidak akan pernah lagi. Aku sudah benar-benar kehilanganmu dan tidak akan pernah berani menghadapimu lagi. Saya hanya ingin tahu apakah izin jalan yang Anda berikan kepada saya masih berlaku. Kata-kataku adalah ikatanku. Zuo Fan tersenyum. Leng Wuchang menghela nafas. Beban di dadanya hilang. Dan membungkuk. Kalau begitu, aku berharap orang-orang yang selamat dari Regent Estate berada di bawah perawatanmu. Semuanya sangat terkejut. Nenek terlebih lagi. Klan Luo memiliki kekuatan lebih dari sekedar kepala 8 rumah. Dan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Dan jika para pakar Regent Estate ikut serta, hal ini akan menjadi raksasa. Meskipun merupakan sekutu klan Luo, mereka merasakan bahaya yang semakin besar seiring dengan kekuatannya. Seperti kasus dua gunung yang berdampingan. Kekuatan Anda mungkin berada di bawah gunung tetangga. Tetapi pria itu pasti akan memperhatikannya. Dan seiring dengan semakin besarnya ambisi ini, pada suatu saat Anda akan menyadari bahwa tak seorang pun akan melirik Anda. Tidak lebih dari sebuah kerikil untuk diinjak. Klan Luo tumbuh dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Seolah seluruh dunia bergerak untuk membantunya. Dapat dikatakan bahwa waktunya akan segera tiba ketika ketiga sekutunya akan ditolak. Saat itu tidak akan ada sekutu. Mereka tidak akan bernilai bahkan sebagai camilan untuk monster ini. Para tuan rumah melihat bahaya nyata. Bahwa nilai mereka akan lebih rendah daripada para tahanan di sini. Dan semua mulai menyusun rencana untuk mempertahankan tempat mereka. Zuo Fan mencibir dalam hati. Sementara kilatan berbahaya dari matanya tertuju pada para tawanan. Tuan Leng, apakah Anda yakin mereka ingin menyerah? Leng Wuchang mengangguk. Tentu saja. Kalau begitu dengarkan. Segel kultivasi kalian. Kalian semua. Zuo Fan menyeringai. Reaksinya sangat mengejutkan. Itu sama saja dengan berakhir seperti ikan di dalam tong. Kultivator mana di luar sana yang melakukan hal seperti itu? Dalam kebingungan mereka, Leng Wuchang mengerutkan kening. Stuart Zuo, Anda adalah tawanan perang dan mempunyai kekuasaan besar. Jika Anda tidak menyegel diri sendiri, bagaimana saya bisa menerima Anda? Anda mungkin akan lari dalam perjalanan pulang. Zuo Fan mengejek. Leng Wuchang adalah orang pertama yang melakukannya. Yang lain tidak punya pilihan selain mengikuti. Tuan rumah bahkan lebih enggan lagi. Namun pandangan mata yang buas memaksa mereka untuk melakukannya. Sekarang mereka semua tidak memiliki setetes pun Yuan Qi di dalamnya. Zuo Fan berteriak, bunuh.
Semua orang membeku. Bukan hanya para tawanan, tapi bahkan para ahli Radiant State di sekitarnya. Apakah mereka tidak menyerah? Mereka bahkan mematuhimu, jadi mengapa membunuh mereka? Apakah telingaku bermasalah lagi? Qiu Yanhai tidak ragu untuk membanting ahli Radiant State yang tersegel ke tanah. Mati. Dia membentak. Untuk apa kamu berdiri di sini? Anda mendengar Steward Zhuo. Bunuh mereka. Mereka semua bergidik. Jadi saya tidak salah dengar. Ini nyata. Semua orang bergabung dalam pemusnahan para ahli Radiant State yang tidak berdaya dengan prasangka ekstrim. Tidak ada yang tahu alasannya. Hanya saja perintah Zhuo Fan adalah hukum. Hal lakukan atau mati. Ratapan penderitaan. Kutukan. Dan raungan mewarnai langit saat darah Regent Estate yang tak berdaya mewarnai kota mereka menjadi merah. Zhuo Fan. Dasar bajingan rendahan. Penyeberang ganda. Aku akan menghantuimu selamanya. Kamu Wan Xian meraung. Nada bicara Zhuo Fan datar. Kamu tidak tahan aku hidup dan sekarang kamu juga tidak tahan dengan orang mati. Aku terlalu banyak membaca hingga membuatmu takut. Leng Wuchang. Kamu menjual kehormatanmu untuk menghancurkan kami bersama Zhuo Fan. Regent Estate telah bersikap baik padamu selama berpuluh-puluh tahun, namun kamu tidak menunjukkan satu ons pun penyesalan. Melemparkan kami semua ke dalam bahaya. Yang mulia mengutuk. Leng Wuchang memohon. Pelayan Zhuo. Kenapa sekarang itu milikmu? Sangat membantu dan bukan duri. Benarkah? Zhuo Fan menyeringai. Tuan Leng. Anda adalah orang yang cerdas di sini dan dapat memahami mengapa mereka menyerah. Mereka melakukannya untuk diri mereka sendiri. Bukan untuk saya. Hahaha. Aku juga tidak menerima sembarang orang asing. Mereka yang disebut-sebut sebagai tawananku terpikat dengan janji-janji. Ada kesepakatan memberi dan menerima di antara kami. Sementara orang-orang ini, hahaha. Zhuo Fan mengejek. Telinga Leng Wuchang berdenging karena ratapan orang-orang yang sekarat. Tetapi mereka adalah manusia. Anda tidak bisa begitu kejam. Mereka mungkin masih setia pada tuan lamanya, tetapi seiring berjalannya waktu dan pelatihan. Aku tidak punya waktu. Zhuo Fan memotongnya. Kamu lebih jelas daripada kebanyakan orang tentang situasi saat ini. Pemenangnya harus menghadapi keluarga kekaisaran. Apakah kamu yakin kita bisa rukun dalam keadaan seperti ini? Sehingga aku bisa memanfaatkan para tawanan ini. Leng Wuchang. Tidakkah Anda takut akan terjadinya pemberontakan? Jangan pernah menerima tawanan sebelum pertempuran. Itulah hukumnya. Leng Wuchang. Apakah kamu tidak masuk akal atau masih setia kepada majikan lamamu untuk membuat keputusan yang terburu-buru? Jika kamu berhasil menembus pengepungan, masih ada beberapa ahli yang selamat. Tapi sekarang, hahaha, Zhuo Fan menepuk bahu Leng Wuchang dengan tatapan buas. Leng Wuchang memejamkan mata dan menghela nafas. Dia tahu Zhuo Fan kejam. Tapi dia tetap. Kutukan dan ratapan tak henti-hentinya membawa kesakitan dan kesedihan di hatinya. Terlalu rakus. Tuan Leng, begitulah dirimu. Anda ingin menyelamatkan mereka semua tetapi malah menghancurkan mereka. Seorang dalang membutuhkan pikiran yang tenang. Tidak membiarkan dirinya terpengaruh oleh emosi. Anda telah menjadi dalang sepanjang hidup Anda. Jadi mengapa sekarang membuat kesalahan mendasar? Anggap saja ini sebagai pelajaran selama masa jabatanmu di klan Luo. Untuk tidak pernah melakukan kelalaian besar dalam menjalankan tugas. Pelayan Zhuo. Zhuo Fan tenggelam dalam gema penderitaan yang memesona saat dia melontarkan sinisme 1 galon. Namun Leng Wuchang punya batasan. Apakah kamu tidak memberiku izin? Mengapa kamu menginginkan anak buahku?
Sebuah izin, menurut definisi, bersifat tunggal, dan untuk dalam. Sekarang siapa yang ada dalam pikiranmu? Zuo Fan mengeluarkan cacing darah dari labunya. Orang yang memakan ini hidup dan sisanya mati. Memilih. Leng Wuchang bergidik, memegang bloodworm dengan tangan gemetar. Dia melihat kembali genosida dengan ketakutan dan kesedihan. Selamatkan aku. Dengan budidaya mereka yang tersegel, tidak ada yang bisa melarikan diri. Hanya berebut dalam kekacauan. Mata beralih ke Leng Wuchang di sana-sini. Semua orang dipenuhi ketakutan dan permohonan. Tuan Leng, siapa yang ingin kamu selamatkan? Zuo Fan menyeringai. Leng Wuchang hanya berdiri di sana, terkoyak ketika jumlah pria semakin sedikit. Saat yang terakhir menghantam lumpur berdarah. Pikirannya masih kosong. Bloodworm bergoyang di tangannya. Dia mengangkat tangannya dan menelan. Zuo Fan terkekeh. Bukankah pada akhirnya kamu memilih dirimu sendiri? Apakah itu sangat sulit? Zuo Fan, kamu benar-benar hebat. Leng Wuchang menggertakkan giginya. Matanya merah. Zuo Fan tertawa. Saya pikir kamu sudah tahu sekarang. Apakah itu aneh? Selain itu, semua orang di sekitar sudah mengetahui hasil karyaku sekarang. Semua orang menelan ludah, tidak mengintip. Yang mereka punya hanyalah simpati terhadap Leng Wuchang, terhadap sesama tahanan. Begitulah nasib Leng Wuchang yang tak terduga. Orang yang mempermainkan kehidupan orang lain. Zuo Fan menakutkan. Bab 462, Krisis di Ibu Kota Kekaisaran. Di antara puing-puing dan reruntuhan, tangisan penderitaan dan kesakitan bergema. Dahi Leng Wuchang penuh dengan pembuluh darah yang berdenyut-denyut. Terjatuh seperti ikan yang keluar dari air. Para pengkhianat yang baru diperoleh mengelilinginya dengan ketakutan dan keterkejutan. Jadi ini, akhir dari semua orang yang mengonsumsi bloodworms. Mereka bersumpah untuk ekstra hati-hati mulai sekarang. Jangan sampai berakhir seperti itu. Semua anggota baru menggigil dan berkeringat. Zuo Fan menjalankan bisnisnya. Mengirim klan Luo untuk membunuh, menjarah, dan menajiskan. Biasa. Dia yakin mendapat penghasilan besar kali ini. Regent Estate adalah bos rumah karena alasan yang sangat bagus. Mayatnya berkali-kali lebih banyak daripada gabungan 6 lainnya. Rencananya untuk mencapai kuota 100.000 boneka perang tampak sangat menjanjikan. Perang melawan Regent Estate tidak sia-sia. Stuart Zuo, penyerahanku tulus. Apakah ini benar-benar diperlukan? Leng Wuchang berteriak. Semua perhatian tertuju pada Zuo Fan. Akal sehat mengatakan bahwa Leng Wuchang harus disambut dengan hormat. Jadi kenapa? Sambil menyesap tehnya, sambil berbaring di kursinya yang nyaman, jawabannya adalah senyuman berseri-seri. Oh, Tuan Leng, Anda sendirilah yang harus disalahkan. Saya memang memberi Anda izin klan Luo. Tetapi apa yang Anda lakukan? Mengancam saya dengan sandera. Hahaha. Saya orang yang picik dan tindakan Anda membuat Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi setelah mempersiapkan Anda, katakanlah, 3 hari penuh, kita akan membicarakan persyaratannya. Hanya untuk itu, Leng Wuchang merasa ingin menangis. Pelayan Zuo, kamu bilang padaku bahwa membawa orang-orangmu sudah cukup. Saya masih menjadi pengurus Regent Estate dan harus mempertimbangkan kepentingannya. Itu wajar saja. Bagaimana kamu bisa? Zuo Fan tersenyum. Benar. Saya mengatakan itu. Tapi apakah aku juga memintamu untuk berkomplot melawanku? Melawan calon tuanmu. Jadi Anda tahu. Hukuman diberikan untuk cara Anda yang tidak fleksibel. Dan supaya aku tidak lupa. Simpanlah alasanmu untuk dirimu sendiri.
Menguangkan izin tetap tergantung pada keputusanku. Hahaha. Leng Wuchang merasa seperti menaiki kapal bajak laut dan ingin menangis kering. Aku bisa mengabaikanmu membunuh tawanan Regent Estate. Tetapi kamu bahkan akan menyiksaku. Seorang lelaki tua tunawisma. Sisanya menghela nafas. Tapi pasangan yang kuat. Mereka lebih ceria di dalam. Para pemula ini adalah sekelompok orang yang lembut. Bahkan Leng Wuchang. Kami tidak punya dendam dengan Stuart Zhou namun masih mengalami dunia yang penuh penderitaan saat itu. Sekarang orang ini mulai memberitakan alasan kepada Stuart Zhou. Siksaannya seharusnya bertambah 2 hari. Kakak Zhou, Tuan Leng ada di pihak kita sekarang. Kenapa tidak dibiarkan saja? Dia masih menjaga kami saat kami ditawan di Regent Estate. Luo Yunhai maju untuk membela kasus Leng Wuchang karena kasihan. Mata Leng Wuchang berbinar, menggenggam sedotan. Zhuo Fan memotongnya. Tidak, dia telah melakukan pelanggaran berat. Hukuman harus diberikan. Tapi karena kepala klan memintanya, aku bisa menguranginya menjadi 2 hari. Dengan hati tenggelam, Leng Wuchang menatap Luo Yunhai dengan mata besar untuk mencari lebih banyak. Permohonan kedua Luo Yunhai hanya mendapat penolakan dari Zhuo Fan. Tapi dia mendapat kedipan mata untuk pergi ke tempat yang sepi. Yunhai, apakah kamu benar-benar yakin aku melakukan ini karena balas dendam kecil? Keduanya berjalan saat Zhuo Fan mengirimkan pesan. Yunhai bingung. Kenapa lagi? Apa aku tidak mengenalmu? Kakak Zhuo, kamu tidak pernah menjadi pria yang penuh kasih sayang. Hahaha, benar. Menurutku aku picik. Padahal, itu tergantung orangnya. Orang tua bodoh ini ada di pihak kita sekarang dan aku tidak akan punya waktu untuk macam-macam dengannya. Lalu kenapa? Luo Yunhai bertanya. Zhuo Fan tersenyum melihat Leng Wuchang yang terus berjatuhan dan meratap. Pikiran orang ini sombong dan licik. Begitu berada di klan Luo, dia akan memegang posisi tinggi. Tapi sebelum itu terjadi, saya perlu menghaluskan bagian kasar itu dan memalu posisinya. Atau saya khawatir suatu hari Anda akan digulingkan. Suatu hari nanti, Kakak Zhuo, bukankah aku akan menerimamu? Luo Yunhai merasa tidak nyaman. Zhuo Fan menghela nafas. Saya akan jujur pada Anda. Saya meninggalkan. 3 tahun lalu saya membuat kesepakatan dengan Sekte Perencana Iblis untuk bergabung dengan mereka. Saat itu, kamu akan benar-benar sendirian. Para tetua itu kuat dan keras kepala. Tapi setelah sekian lama bersama, aku bisa tenang bersama mereka. Tapi daging segar, mereka membutuhkannya untuk dikocok ke dalamnya. Kakak Zhuo, Luo Yunhai tersedak. Tidak dapat menerima. Zhuo Fan tersenyum riang. Aku tidak bisa memutuskan kesepakatanku dengan Sekte Perencana Iblis. Atau klan Luo akan menderita. Tapi yakinlah, sebelum saya pergi, semuanya akan beres. Menjadi kepala marga tidak jauh berbeda dengan menjadi penguasa suatu bangsa. Ini semua tentang menjadi palsu dan menguji keadaan. Saya harus menerima permohonan Anda sekarang atau nama Anda akan dicoret. Saat aku pergi, kamu harus mencari orang jahat lain untuk menggantikanku. Beberapa hal yang tidak dapat kamu lakukan sendiri meskipun kamu menginginkannya. Mengerti? Luo Yunhai merenung dan mengangguk. Zhuo Fan tersenyum lebih cerah. Pelayan Zhuo, nenek dan 2 tuan rumah lainnya datang dengan bingung. Berita buruk. Ada pasukan yang menyerang kita dari mana-mana. Kami dikelilingi. Tampaknya itu adalah pasukan Marsekal Dugu. Ayah baptis. Luo Yunhai tersentak. Zhuo Fan tersenyum. Oh, Marshal tidak bisa memilih waktu yang lebih baik. Dia benar-benar mengharumkan namanya sebagai dewa perang. Kakak Zhuo,
Saya sudah berada di tentara Dugu selama 5 tahun. Saya tahu kekuatannya lebih baik dari siapapun. Kita mungkin mempunyai lebih banyak ahli. Tetapi 50.000 orang tidak dapat membendung gelombang tentara. Kalau Godfather hadir, pasti ada 1.000.000 orang di luar sana. Kami akan menderita kerugian besar jika bentrok. Luo Yunhai menghela nafas. 3 orang lainnya mengalihkan pandangan gugup ke arah Zuo Fan. Zuo Fan hanya melambai. Lupakan mereka dan teruslah menajiskannya. Anggap saja sebagai pemandangan. Apa? Tidak ada yang tahu sedikit pun tentang apa yang ada di kepala Zuo Fan, yang hanya tersenyum percaya diri. Di tenda komando, Dugu Zantian dan harimau-harimaunya menjelaskan situasi di sekitar peta. Zuo Fan adalah yang terkuat. Kami akan mengapitnya dari timur dan selatan, sambil mengganggunya dari barat dan menyiapkan penyergapan di utara. Dalam perang gesekan, kita akan mendapatkannya paling lama dalam 5 bulan. Sedangkan sisanya, mereka bukan apa-apa. Tim yang longgar. Mereka tidak menimbulkan ancaman apapun bagi kita. Yang ketiga dan yang keempat akan menjatuhkan mereka tanpa khawatir. 4 macan Tianyu mengangguk pada rencana Dugu Zantian. Dugu Lin menghela nafas. Marshal, apakah kita benar-benar akan menangkap yang kelima? Mereka sudah kehilangan klannya sekali. Rasa sakit menyelimuti mata Dugu Zantian sesaat sebelum tekad muncul. Tugas seorang prajurit adalah untuk patuh. Yang Mulia menginginkan Zuo Fan. Klan Luo telah menyembunyikannya dan karena dia menghancurkan 7 rumah dan berencana memperjuangkan hak untuk memerintah tanah ini. Hal itu tidak dapat diterima. Yunhai mungkin anak baptisku, tapi tugas lebih penting daripada keluarga. Hati 4 macan Tianyu tenggelam. Menggelengkan kepala. Laporan. Seorang tentara menyerbu masuk dan berlutut. Marsekal, pengintai klan Luo telah menemukan pengepungan palsu kita. Hahaha. Dalam perang, kebenaran bersembunyi di balik asap. Begitu pula kebohongan menyatu dengan kebenaran. Saya sengaja membiarkan mereka melihatnya agar mereka panik. Bagaimana dengan Zuo Fan? Mata Dugu Zantian berbinar. Prajurit itu tergagap. Marsekal. Mereka tidak menunjukkan reaksi apapun. Mereka masih menjarah kota naga terkurung. Seolah-olah. Apa? Dugu Zantian menggonggong. Seolah-olah kita tidak ada di sini. Prajurit itu menundukkan wajahnya yang merah. Dugu Zantian tertawa lebih keras. Bagus. Zuo Fan sangat bagus. Kamu benar-benar kejam. Anda melihat bendera saya namun berpikir saya di bawah Anda. Tidak layak untuk diperhatikan. Sudah menganggap dirimu penguasa negeri ini. Bukan. Tarik kemah dan maju ke kota naga terkurung. Saya akan melihat sendiri apa yang akan dilakukan Zuo Fan melawan pasukan saya yang tak terkalahkan. Dugu Zantian meneriakkan perintah. 4 macan Tianyu menghela nafas lagi. Prajurit lain menyerbu masuk ke dalam tenda. Memberikan slip giok. Marshal. Pemanggilan ibu kota kekaisaran. Perintah yang mulia. Karena terkejut, Dugu Zantian menarik batu giok itu dan membacanya. Ada apa? Marsekal. 4 harimau Tianyu bertanya. Wajah Dugu Zantian menjadi gelap. Lalu dia menarik napas dalam-dalam. Berita buruk. Ibu kota kekaisaran sedang dalam masalah. Yang Mulia membutuhkan bantuan kita. Babak 463, pembunuhan di Istana Kekaisaran. Apa? Keempatnya saling memandang dengan kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Yang Mulia baru saja mengirimkan dekret lain untuk menghancurkan para pengkhianat? Kenapa tiba-tiba ada teriakan minta tolong? Dugu Lin menganggapnya tidak wajar. Berubah pikiran hanya dalam beberapa hari. Dan kita sudah sangat jauh.
Itu hanya membuktikan bahwa ibu kota kekaisaran berada dalam bahaya yang bahkan Yang Mulia tidak bisa mengabaikannya. Dugu Santian menjadi marah. Batu giok itu mengatakan bahwa Suge Tua sedang bergerak dengan 200.000 tentara di luar kota. Kami tidak punya waktu untuk kalah. Kami mundur. Dugu Santian meneriakkan perintah. Dugu Lin punya banyak hal untuk dikatakan. Tetapi Marsekal sudah mengambil keputusan. Dan karena mereka bersaudara dengan Luo Yunhai, menghindari pertumpahan darah adalah yang terbaik. Dalam waktu kurang dari 1 jam, tentara Dugu sudah bergerak, menghilang seperti angin. Pengintai klan Luo kembali dengan laporannya. Stuart Luo, intrikmu yang tak terlukiskan membuat tentara Dugu mundur. Nenek mengacungkannya. Long Yifei dan Xie Xiaofeng juga sangat gembira. Zuo Fan bahkan bisa memikirkan pikiran dewa tentara yang tak terkalahkan. Dia luar biasa. Luo Yunhai mengerutkan kening. Tunggu. Ini bukan karakter ayah baptis. Dia bertindak dengan kecepatan dan kekuatan. Begitu tentara bergerak, mereka tidak akan mundur dengan alasan apapun. Apa yang mungkin terjadi? Long Yifei menanggapinya dengan tenang. Mungkin Marsekal berubah pikiran. Menghadap Yang Mulia untuk membela kasus Anda. Tidak. Perintah kepada seorang prajurit adalah tugas suci yang harus dilaksanakan. Ayah baptis peduli pada klan Luo. Tapi pertama-tama dia akan menangkap kami dan menyerahkan kami ke istana sebelum meminta keringanan hukuman. Dia tidak akan pernah mundur seperti ini. Luo Yunhai menggelengkan kepalanya. Gu Santong mengejek. Siapa yang peduli? Bagiku semuanya sama saja. Entah itu 1 juta atau 3 juta. Itu hanyalah angka yang harus dihancurkan oleh tinjuku ini. Yang lain terpaksa mengangguk. Semua orang tahu tentang lengan Invincible Scam yang sangat kuat, yang bahkan tentara Dugu pun tidak bisa tumbangkan. Luo Yunhai menggelengkan kepalanya. Senior Gu Santong, aku tahu kamu luar biasa. Tapi tentara Dugu tidak lemah. Untuk menghadapi kekuatan kasarmu, tentara Dugu memiliki banyak formasi yang memikirkan hal itu. Mereka akan meninggalkan sebuah divisi untuk membuatmu sibuk sambil menghabisi kami. Gu Santong mendengus dan memutar matanya. Zuo Fan akhirnya berbicara. Ini bukan lagi urusan kami. Sebaiknya kita segera memindahkan barang-barang Regent Estate kembali ke kota Wingeze. Meskipun kita tidak memiliki pasukan Dugu Zantian yang perlu dikhawatirkan. Luo Yunhai bertanya. Kakak Zuo, mengapa kamu mengatakan itu? Dugu Zantian adalah ahli perang. Namun juga seekor singa yang dikurung oleh Tianyi. Zuo Fan berdiri dan berjalan pergi. Hilangkan alat itu setelah selesai melakukan tugasnya. Hal ini telah dipraktikkan sejak dahulu kala. Kaisar sedang bergerak. Semua orang mengerutkan kening. Bukankah dia sudah melakukan itu sampai sekarang? Di istana kekaisaran, Kaisar duduk di mejanya sambil memegang selembar batu giok. Zuo Fan dan Gu Santong menjadi saudara dan Gu Santong bahkan memihaknya sepenuhnya. Sejak kapan ini terjadi? Zuo Fan, kamu benar-benar bermain-main dengan rompi itu. Bahkan aku tidak melihatnya datang. Laporan. Seorang penjaga berlutut. Yang Mulia, mohon evakuasi. Tentara pemberontak berusaha keras dan penjaga kota berada di ambang kehancuran. Keamanan Yang Mulia adalah yang terpenting. Tolong pikirkan keselamatan dunia dan tinggalkan ibu kota kekaisaran. Absurd. Saya adalah penguasa bangsa ini. Bagaimana saya bisa meninggalkan ibu kota kekaisaran begitu saja? Kaisar melotot. Sudahkah Anda mengetahui di mana Suge Changfeng saat ini? Belum. Yang Mulia. Penjaga itu menundukkan kepalanya karena malu. Kaisar berkata,
Perdana Menteri Zhuge sungguh teliti. Dengan semua naga suciku yang jauh dari sisiku, dia masih takut aku akan mengiring seseorang untuk mengejarnya dan terus bersembunyi sejak awal pemberontakan. Hahaha. Apa yang bisa dicapai oleh seorang pengecut? Hahaha. Lelaki tua berkerak itu hanya akan muncul setelah pemberontakan selesai. Ayah Kekaisaran, putra mahkota dan si gendut bergegas masuk ke ruang kerja. Ayah Kekaisaran, penjaga kota telah jatuh dan bahkan susunan kelas 6 telah gagal. Beberapa bajingan menghancurkan intinya. Tentara di luar membanjiri ibu kota. Tolong ayah, evakuasi. Putra mahkota memohon. Si gendut itu mengangguk, melihat keluar dengan panik. Teriakan datang dari luar. Para penjaga istana bentrok dengan para pemberontak. Para pengawal kekaisaran menderita kekalahan telak pada pemberontakan pangeran kedua beberapa waktu lalu dan sekarang diserang oleh kekuatan lain sebelum mereka dapat pulih. Si gendut tampak semakin tertekan setiap detiknya. Lelaki tua berkerak itu mempunyai beberapa pion tersembunyi yang ditempatkan di dalam kota. Menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Kaisar melangkah keluar. Saya adalah kaisar yang sah, diberkati oleh surga sendiri. Mari kita lihat bagaimana pemikir terbaik Tianyu. Perdana Menteri saya yang setia menendang saya dari kursi saya. Ayah Kekaisaran, putra mahkota dan si gendut berteriak. Tapi dia tahu tidak ada kata-kata yang bisa diucapkan kepada kaisar yang setia itu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengikutinya dalam diam. Pertempuran berakhir ketika mereka keluar. Dengan ratapan dan teriakan kesakitan, orang-orang berbaju hitam membanjiri area tersebut. Tidak ada satupun penjaga kekaisaran yang terlihat di sekitar. Kemungkinan besar tenggelam dalam darah mereka sendiri di suatu tempat. Para pemberontak berhasil mengepung istana kekaisaran dalam hitungan detik. Dengan disiplin dan efisiensi yang hanya terlihat pada pasukan veteran. Putra mahkota dan si gendut berjaga di sisi kaisar saat mereka menatap musuh. Kaisar mengangguk memuji. Hahaha. Berapa dekade yang dibutuhkan orang-orang lama untuk mengumpulkan pasukan yang begitu efektif. Bahkan tidak jauh di belakang tentara Dugu. Perdana Menteri Zhuge telah menunjukkan perhatian yang besar untuk hari ini. Hahaha. Yang mulia tidak menunjukkan rasa takut bahkan di hadapan jutaan tentara. Benar-benar pria yang gagah berani, seorang pria keluar dari barisan pemberontak. Zhuge Changfeng diikuti oleh para tetua Yin Yang dan seluruh istana. Tersenyum seperti pemenang. Krasti Zhuge. Kamu makhluk malang yang berani memberontak, bentak putra mahkota. Kaisar hanya melambai. Nah, santai saja. Zhuge telah menjadi perdana menteri selama beberapa dekade, memberikan pelayanan yang baik kepada Tianyu. Dia melakukannya demi rakyat dan masa depan. Dia adalah pejabat berharga di Tianyu. Seorang tuan juga tidak boleh memfitnah orang seperti dia dengan mudah. Putra mahkota tersedak amarah, memaksakan dirinya untuk membungkuk. Zhuge Changfeng mendengus. Yang mulia, kami telah bekerja sama selama hampir 1 abad sekarang. Namun kamu tetap saja palsu. Sekarang aku punya kekuatan. Inilah momen terakhirmu. Tidak bisakah kau jujur? Sekali saja. Hahaha. Mengapa menanyakan pertanyaan seperti itu? Perdana Menteri Zhuge. Saya selalu senang dengan perilaku Anda selama bertahun-tahun dalam menangani masalah pengadilan. Saya dapat mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa jika bukan karena Perdana Menteri Zhuge, tidak akan ada kekaisaran Tianyu yang megah saat ini. Kaisar tertawa. Jika bukan karena pedang di latar belakang, semua orang akan mengira ini hanyalah pembicaraan dari hati ke hati antara seorang raja dan menterinya. Zhuge Changfeng mengejek. Oh, penguasa yang agung dan bijaksana.
Saya telah melakukan dosa keji berupa pemberontakan. Aib bagi raja yang saleh. Bukankah aku harus dihukum mati? Bagaimana bisa aku yang pengkhianat mengkhianati tuan yang penuh belas kasih dan brilian? Para pejabat di sekitar tidak tahu kemana tujuan Perdana Menteri dengan hal ini. Seorang pejabat menyanjung. Hehehe. Kaisar masih buta melihat kepalanya akan berguling. Tidak heran semua orang siap melawannya dan membuat kekacauan di tiangnya. Dia tidak pantas disebut kaisar. Hanya Perdana Menteri Suge yang bijaksana yang bisa menjadi penguasa terkemuka di sini. Tidakkah kalian semua setuju? Mendengar. Semua orang menggema. Putra mahkota dan si gendut sangat marah dibandingkan dengan ketenangan kaisar. Suge Changfeng menoleh ke arah pembicara dan berkata dengan nada meremehkan. Tuan Cao dari Kementerian Pengangkatan. Saya sudah mengatakan ini sebelumnya. Sanjungan Anda terlalu jelas. Lebih baik kamu tidak mengatakan apapun. Dan Anda salah tentang sesuatu. Yang mulia bukanlah orang bodoh, tapi orang yang cerdas. Aku harus tahu. Aku telah bertarung dengannya sepanjang hidupku. Jika dia bodoh, bukankah itu membuatku menjadi bodoh? Seluruh pengadilan bingung. Ada apa dengan Perdana Menteri? Mengapa ini terlihat seperti dua teman lama yang saling bertemu? Teman-teman, bisakah kalian berbaik hati dengan memperhatikan kami? Bagian dari pasukan pemberontak. Ini bukan pesta teh loh. Setidaknya saling membentak dan mengomel. Sulit bagi kami untuk mengambil peran kami karena kalian semua bersikap keren satu sama lain. Bahkan pemberontak pun mendapat kehormatan. Tolong jangan abaikan kami. Suge Changfeng dan Kaisar tidak pernah memedulikan perasaan beberapa orang tambahan karena yang bisa mereka lakukan hanyalah tetap berada di sisinya. Mereka bahkan tidak bisa menerapkan puncak karir mereka dengan benar, yaitu berciuman dari belakang. Bab 464 Pembalikan. Perdana Menteri, apakah yang mulia, bijaksana? Cao merasa malu. Dikecam oleh Suge Changfeng. Kata-kata menjadi sulit baginya. Begitukah cara pemberontakan saat ini? Memuji kaisar alih-alih mengutuknya. Suge Changfeng sangat senang dengan tanggapannya. Ya, yang mulia bijaksana. Atau lebih tepatnya, cerdas. Satu-satunya alasan saya kesulitan makan selama bertahun-tahun adalah karena yang mulia. Kapan daftar kejahatanku yang tak ada habisnya akan menimpa kepalaku? Kapan dia akan menyudutkanku? Datanglah besok. Saya akhirnya bisa menemukan kedamaian. Kalau begitu saya harus meminta maaf. Perdana Menteri, aku pasti membuatmu sangat pusing. Hahaha, Kaisar tertawa. Suge Changfeng tersenyum mengejek. Yang mulia, apakah Anda mengulur waktu untuk meminta bantuan? Hahaha, baiklah. Jangan. Kamu belum menunjukkan seluruh kemampuanmu dalam pemberontakan Pangeran kedua. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan memperhatikan 50.000 penjaga kekaisaran yang telah kamu latih secara rahasia? Kebetulan saya meminta teman-teman kekaisaran Kuanrong menjaga mereka. Pasukan itu seharusnya sudah pergi sekarang. Kuanrong, hahaha. Aku seharusnya tahu kamu berkolusi dengan mereka karena membiarkan mereka datang ke hari ulang tahunku. Setelah Anda pergi, pemberontakan dimulai dan mereka juga hilang dari garnison. Meskipun begitu, apakah kamu yakin 5.000 orang mereka dapat menghadapi 50.000 orang kuatku? Kaisar mengangkat alisnya. Suge Changfeng menyeringai. 5.000. Itu baru delegasinya. Saya adalah Perdana Menteri yang ditugaskan untuk berinteraksi antar kekaisaran. Itu setahun yang lalu ketika orang-orang elit Tuoba Tishan menyelinap masuk sebagai pedagang. Belum lagi Menteri Ritus berada di pihak saya.
Anda dan Dugu Zantian yang kasar itu bukanlah orang yang lebih bijak. Faktanya ada 100.000 Kuanrong di Kekaisaran. Itu adalah dalih yang bagus. Kaisar mengangguk. Sepertinya hidupku yang malang berakhir sebelum waktunya. Hanya yang mulia yang patut disalahkan karena berupaya memadamkan perang saudara di rumah-rumah tersebut. Sedemikian rupa sehingga Anda meninggalkan lapangan dalam keadaan kosong dan membukakan pintu untuk saya. Meskipun aku merasakan ketergesaan yang mulia. Dengan tubuhmu yang dekat dengan akhirat. Meski begitu, yang mulia tidak bisa membiarkan ahli waris Anda menemui jalan buntu. Membuka jalan baginya adalah hal yang terpenting jika yang mulia tidak ingin dia digulingkan. Perdana Menteri Suge sangat mengenalku. Uhuk gelombang, Kaisar mengangguk. Suge Changfeng menghela nafas. Tetapi taktik kota kosong adalah pertaruhan yang berbahaya. Saya hampir mempercayainya. Dari semua orang di dunia, hanya yang mulia yang dapat meminta saya memainkan lagu Anda. Suge Changfeng menunjukkan simpati. Dan segera menghilang saat dia menghadapi putra mahkota. Yang mulia akan turun tahta dan dunia akan berada dalam kekacauan. Dibutuhkan kepemimpinan untuk memperbaikinya. Apakah Anda bersedia untuk maju? Apa? Semua menteri tampak tercengang. Mereka semua mengira Perdana Menteri Suge yang akan naik ke sana. Namun lelaki tua itu menyerahkan semuanya. Kalau begitu, apa gunanya semua ini? Mata putra mahkota berkedut. Jantungnya berdebar kencang. Nyata atau tidak, Suge Changfeng ingin mempermalukan klan Yuan. Hanya Kaisar yang mengangguk sambil tersenyum. Perdana Menteri Suge teliti. Bahkan jika Anda memenangkan tahta, orang-orang tidak akan menerima Anda. Sementara Dugu Zantian juga harus dihadapi. Lebih baik letakkan pion yang bisa Anda kendalikan. Anda akan mempunyai banyak waktu untuk mengambilnya nanti. Putra mahkota terdiam. Lebih baik menjadi boneka daripada tidak menjadi kaisar sama sekali. Suge Changfeng berkata, Yang mulia, Anda melukai saya. Memang itu masuk akal. Tapi aku tidak pernah menginginkan tahta sejak awal. Semua pemberontakan ini adalah kesempatan untuk berbicara dengan Yang Mulia. Adapun Dugu Zantian, hahaha. Saya hanya perlu mengambil segel giok Yang Mulia dan mengirim pesan ke Tuo Batishan di perbatasan untuk menyerang. Dengan Dugu Zantian terhenti. Berapa lama kamu akan bertahan? Aku bertanya-tanya. Kaisar mengangguk. Langkah yang luar biasa. Bahkan tanpa celah. Tetapi Perdana Menteri, Anda harus mempertimbangkan bahwa rencana yang sempurna paling mudah untuk membuat kesalahan. Kaisar berteriak, mulai. Tangkap para pemberontak. Putri Yongning menunjukkan keberaniannya menyerbu ke sini. Dengan sosok-sosok muncul di belakangnya dan mengeluarkan tangisan yang menakutkan. 10 ahli panggung Radiant dan 100 penjaga bayangan menyerbu Suge Changfeng. Menangkap Suge Changfeng akan menghentikan pemberontakan. Suge Changfeng hanya tersenyum dingin atas upaya mereka. Yang mulia, Anda telah menggunakan langkah ini dalam menghadapi pangeran kedua. Dia memberi isyarat kepada para tetua Yin Yang. Riak hitam dan putih berlalu. Menyatu dan melepaskan kekuatan mematikan ke arah penyerang. Ledakan. Para penjaga bayangan dan ahli Radiant State terlempar ke belakang dan meludahi darah. Mereka membanting tanah dengan wajah pucat, lemah dan putus asa. 10 ahli Radiant State dan 100 penjaga bayangan jatuh dalam satu gerakan. Yongning bergidik karena ketakutan. Mereka adalah ahli Radiant State, bukan naga suci. Tapi mereka masih bisa bertahan. Tapi lihatkah mereka berhasil dikalahkan? Siapa dua orang ini? Yongning tahu itu adalah berita buruk. Hanya saja belum sepenuhnya.
Salah satu penjaga Radiant State berdiri di bawahnya dan menyaksikan para tetua terkejut. Pakar Ethereal Stage. Bagi ahli serangan jiwa Radiant Stage hampir tidak efektif. Tidak ketika ini adalah kekuatan mereka. Hal ini membuat serangan seperti itu menjadi usang dalam pertarungan para ahli Radiant Stage. Tidak peduli seberapa tangguh naga ilahi dibandingkan para ahli ini. Jiwa mereka tidaklah sekuat itu. Tapi keduanya, mata para ahli Radiant State dipenuhi dengan kematian. Sementara sisanya kewalahan. Tianyi belum pernah melihat ahli tahap ethereal, namun dua orang muncul di sebelah Perdana Menteri Zhuge. Itulah mengapa dia sangat percaya diri. Para menteri kembali memuji betapa mengagumkannya Perdana Menteri Zhuge. Memiliki bakat luar biasa dalam mengundang orang-orang seperti itu. Zhuge Changfeng menggelengkan kepalanya. Hahaha, kamu salah. Dengan adanya ahli panggung ethereal, saya sudah bertindak sejak lama. Mereka berada di titik puncak. Tapi serangan gabungan mereka memang menghasilkan serangan ahli tahap ethereal. Para ahli Radiant Stage masih menghela nafas. Kita masih bisa mengalahkan mereka. Zhuge Changfeng memperhatikan pandangan mereka dan berkata, "Yang mulia, jika itu adalah kemampuan Anda, saya harus menyarankan Anda untuk menyerah. Sebagai menteri dan penguasa, saya tidak ingin memaksakan hal ini." Hahaha. Perdana Menteri, jangan terlalu cepat tertawa. Perintahku bukan untuk mereka, tapi untuk. Mata kaisar berbinar dan wajahnya menjadi sombong. Sambil menunjuk ke arah Zhuge Changfeng. Zhuge Changfeng tersentak saat dia merasakan sakit di bahunya akibat cengkeraman besi. Zhuge Changfeng menoleh ke belakang dan melihat para tetua Yin yang menahannya. Mereka, mata Zhuge Changfeng membelalak. Para menteri itu juga panik dan berusaha mundur. Apa yang baru saja terjadi? Bukankah mereka berada di pihak Perdana Menteri? Kenapa? Zhuge Changfeng beralih dari kaisar ke sesepuhnya. Para tetua menghela nafas. Maafkan kami, Perdana Menteri. Kami berterima kasih atas perhatianmu selama bertahun-tahun. Tapi kami adalah naga ilahi yang mulia. Kami hanya mengikuti perintah. Apa? Zhuge Changfeng tercengang. Semua orang, baik putra mahkota atau Yongning, memiliki penampilan bodoh yang sama. Sebenarnya ada 5 naga ilahi. 2 di antaranya belum pernah dilihat siapapun. Semua orang berdiri ternganga, lupa bahwa mereka adalah musuh dan pemberontak. Zhuge Changfeng akhirnya pasrah pada kenyataan. Kalau begitu, kamu bukanlah tetua Yin Yang. Saya telah memeriksa daftar ahli keluarga kekaisaran dan tidak ada seorang pun dengan nama itu di sana. Benar. Mereka bernama orang bijak langit dan bumi. Kaisar mengelus jenggotnya. Bab 465, nikmat besar pria tidak pasti. Orang bijak langit dan bumi. 2 dari 3 naga ilahi terkuat 300 tahun yang lalu. Kamu belum mati. Zhuge Changfeng tersentak. Saya melihatnya sekarang. Hahaha. Mata keduanya bertemu dan kesedihan menelusuri wajah mereka. Dengan kebijaksanaan yang mulia yang tak terbatas, Anda seharusnya sudah menjaga saya sekarang. Saya tahu Anda telah mengepung 200.000 orang saya. Dan ada 100.000 kavaleri Quan Rong dalam perjalanan mereka. Tapi mereka pasti jatuh ke dalam perangkapmu. Tapi untuk itu, Anda membutuhkan pasukan. Dan dari yang saya tahu, hanya Dugu Zantian yang bisa melakukannya. Tapi dia keluar berurusan dengan Regent Estate dan Zhuo Fan. Zhuge Changfeng mengalihkan pandangannya dari orang bijak ke kaisar. Yang mulia, apakah Anda memiliki kekuatan besar lainnya yang tidak saya ketahui? Kaisar menggelengkan kepalanya. Perdana Menteri Zhuge,
Kita sudah bertemu selama bertahun-tahun dan dengan ambisimu. Tidak ada yang tidak bisa kamu temukan. Tidak mudah bagiku untuk menyembunyikan gerakan seperti itu dari tatapan matamu yang tajam. Saya juga sangat setuju. Suge Changfeng tersenyum. Dan saya semakin terkejut dengan bagaimana Anda mendapatkan kekuatan sebesar itu. Apa yang aku lewatkan? Putra mahkota dan si gendut memandang kaisar dengan penuh perhatian. Gerakannya terlalu tidak jelas bahkan bagi orang seperti Suge Changfeng untuk melihatnya terjadi. Terlebih lagi, sejak pemberontakan pangeran kedua, kaisar mengalami kesulitan menghadapi Suge Changfeng. Namun tidak sekalipun dia mengeluarkan kartu as ini. Kecerdikan dan kelicikan yang dimasukkan ke dalamnya membuatnya menjadi orang yang berpikiran langka di dunia ini. Sedemikian rupa sehingga membuat putranya merinding. Kaisar senang melihat Suge Changfeng menggeliat. Hahaha, kamu sangat ingin tahu. Tapi saya yakin ketidaktahuan adalah kebahagiaan dalam hal ini. Sehingga Anda tidak merasa kesal. Apa yang bisa menyusahkan orang yang sedang sekarat? Saya hanya ingin berpisah dengan hati nurani yang bersih. Suge Changfeng berbicara. Kaisar berhenti sejenak. Anda memang menteri besar saya yang telah membantu saya selama beberapa dekade ini. Sebagai pilar negara, aku mengagumi ketenanganmu. Kaisar bertepuk tangan. Teman-teman, tangkap mereka. Hahaha. Sesuai perintah yang mulia. Teriakan familiar datang dari awan. Suge Changfeng bergidik dan wajahnya menunduk. Para prajurit Kuanrong menunggangi binatang spiritual mereka yang mengaum. Mengepung para pemberontak. Para menteri merasa lemas di depan kekuatan mereka. Bukankah Kuanrong ada di pihak kita? Apa gunanya mengarahkan hewan peliharaannya ke arah kita? Tuba bersaudara dan pengajar istana keluar dari lingkaran. Semuanya berjalan lancar. Sesuai keputusan Tuan. Tuan Muda Tuba, seorang lelaki tua berjanggut menangis pada mereka. Suge Changfeng tersentak. Tersenyum mencela diri sendiri. Menteri Ritus. Tidak ada gunanya. Mereka sudah lama menjual kami. Kami dikelilingi oleh 100.000 orang dan 50.000 pengawal yang mulia. Tepatnya 300.000. Kaisar menyela. Perdana Menteri Suge. Anda mendapat 100.000 kavaleri Kuanrong yang menyelinap masuk. Tidak bisakah saya melakukan hal yang sama? Suge Changfeng menghela nafas. Tuan Muda Tuba, maukah Anda membantu saya memahami sesuatu? Apa yang mulia berikan padamu? Tuan Perdana Menteri, sejujurnya, yang mulia menjanjikan kami tanah di utara Sungai Suli. Tuoba Liu Feng menjelaskan. Suge Changfeng merenung sambil mengerutkan kening. Ini adalah daerah yang kaya akan biji. Situs langka dan 1/10 dari Tianyi. Sementara aku berjanji padamu setengahnya. Apakah kata-kataku tidak berarti apa-apa? Hahaha. Perdana Menteri Suge. Terkadang kerjasama tidak didasarkan pada kepentingan, melainkan kemampuan. Tuoba Liu Feng menambahkan. Yang mulia mengetahui semua tentang diskusi kami. Anda hanya menari mengikuti iramanya. Jadi bagaimana Anda bisa sukses? Dan bahkan jika Anda melakukannya, hal itu masih menyisakan urusan menyatukan tanah sebelum Anda dapat memberikan klaim kami yang sah. Akankah 3 sekte penjaga kekaisaran mendengarkan Anda? Itu berarti manusia yang terbuang dan usaha yang sia-sia. Sementara yang mulia, yang mengetahui segalanya, melihat segalanya, sekte tidak punya cara untuk menyangkal perkataannya. Suge Changfeng mengangguk. Saya mengerti. Anda sudah berpikir panjang dan keras. Sayangnya, sedikit saya. Sayang sekali. Meskipun Dugu Zantian, meski kasar, setia pada suatu kesalahan, dia tidak akan pernah menyetujuinya. Kecuali jika menyangkut mayatnya.
Tuoba Liu Feng mencibir, melirik ke arah kaisar. Matanya mengeluarkan haus darah. Segala sesuatu memiliki kebalikannya. Tampaknya Marsekal Dugu sudah berjalan terlalu lama dan membutuhkan istirahat terakhir yang layak. Suge Changfeng bergidik, sedih karena kesedihan. Yang mulia, dia keras kepala tetapi dia setia kepada Anda selama ini. Bagaimana Anda bisa? Tidak ada yang lebih setia dari Marsekal Dugu. Tangan kanan dan kiriku disatukan. Hatiku sedih karena menjalankan strategi ini. Tapi dia memegang 70% otoritas kekaisaran. Pasukannya tiada bandingannya. Seseorang dengan kebajikan berbuat dosa saat dia menonjol. Hahaha. Sambil terkekeh, Suge Changfeng mengeluh. Semua upaya kami untuk membuat Tianyu makmur selama beberapa dekade ini terbayar dengan akhir yang buruk. Aku menerima takdirku. Tapi bagi lelaki tua itu, seperti kata mereka, kebaikan pria hebat itu tidak pasti. Suge Changfeng menyerang sosok kesepian yang menatap ke langit. Kaisar melambai. Bawa dia ke 9 penjara dingin. Pastikan dia selalu diawasi. Dipahami. Dua penjaga membawa Suge Changfeng pergi dan kaisar mengalihkan pandangan tajamnya ke para penghasutnya yang memberontak. Mereka menggigil sampai ke tulang dan terhuyung mundur. Seseorang mengumpulkan sedikit keberanian untuk mengatakan, "Ye yang mulia, ini semua salah Suge Changfeng." Dia memutarbalikkan kata-kata, "Memaksa kita berada di jalan ini. Saya mohon yang mulia mengingat semua kontribusi kami di pengadilan dan mengampuni hidup kami yang menyedihkan. Kami mohon kepada Anda, yang mulia. Kami akan selamanya berterima kasih." Yang lain menggigil memohon. Sang kaisar mengejek. Di seluruh wilayah Tianyu, hanya Perdana Menteri dan Marsekal yang benar-benar berjuang untuk negara ini. Sementara kalian, sekumpulan anjing kampung yang kotor. Jagalah dirimu sendiri saja. Dan sekarang minta ampun. Eksekusi mereka. Dipahami. Sambil membungkuk, para penjaga melangkah maju untuk menyeret tokoh-tokoh istana yang besar itu, yang sekarang menangis dan meratap. Adapun tentara pemberontak, mereka panik dengan hilangnya pemimpin mereka. Persis seperti ayam tanpa kepala. Kaisar berbicara, "Kalian semua adalah alat mereka. Dan tidak terlalu menyalahkan mereka. Saya, yang percaya pada kebaikan manusia, akan memberi Anda kesempatan. Bersumpahlah setia dan aku akan menjadikanmu penjaga kekaisaran. Melayaniku seumur hidupmu." Semua orang berlutut karena belas kasihan kaisar yang tak terbatas. Pemberontakan besar telah runtuh saat itu juga. Kaisar mengangguk dan Tuoba Liu Feng tersenyum. "Selamat, yang mulia, dalam memadamkan pemberontakan. Berkat rahmat teman-teman Kuan Rong saya berhasil." Kaisar balas tersenyum. Tuoba Liu Feng mengangguk dan mendorong adiknya ke depan. "Lianer, sekarang apakah kamu mengerti mengapa aku begitu yakin di Gunung Bisking? Di seluruh Tianyu, orang yang menawarkan kami dukungan tidak lain adalah penguasa negara." Kaisar Tuba Lianer masih belum sadar. Memikirkan semua ini terbukti sulit. Bagaimana saya bisa tahu pemimpin besar akan menggunakan kita untuk membersihkan halaman belakang rumahnya? Tuoba Liu Feng tertawa. Pengajar kekaisaran Han Timo mengangguk. Masalah ini berdampak besar sehingga hanya kaisar kita, Saudara Tishan, saya sendiri, dan Liu Feng yang mengetahui rahasianya. Anda tidak bisa menyalahkan dia karena tersesat. Yang lain juga ikut tertawa. Kaisar menjadi tegas. "Tuan Muda Tuba, bagaimana kabarnya? Yang mulia." Mengetahui bahwa dia akan menghadapi saingan lamanya Marsekal Dugu, ayah sangat ingin memulainya. Tuoba Liu Feng berbicara dengan percaya diri.
Komandan Tuo Baliu Feng dari Quan Rong telah menghadapi Dugu Zantian dalam 20 pertempuran dan 100 pertempuran kecil. Namun semuanya berakhir seri. Mungkin kali ini akan berbeda. Bersambung.